Halo, mohon maaf, jaringannya terputus lagi ya. Sudah dengar? Febrian, sudah dengar? Halo, Febrian, Apa? sudah? Udah, Pak. Oke, mohon maaf ya. Jadi kan, kalau di sini harus kalian buat penamaannya. Jadi ini misalnya untuk body barang ini pertama, misalnya ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Jadi ini semua harus kalian buat nama. Misalnya yang pertama ini namanya apa? Di sini belum Bapak ganti. Yang pertama ini namanya masih textbook satu, namanya ini. Bisa kalian tengok, textbook satu. Ketika Bapak arahkan kursornya ke bawah, namanya masih textbox 2. Kalian lihat kan? Nah, name-nya mana di atas? Ini masih textbox 2. Ketika Bapak arahkan ke bawah, textbox 3, di bawah textbox 4, kelihatan kan? Ini lihat di name-nya. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, jadi ini harus kalian nama. Buat aja namanya TXT kode barang, TXT nama, TXT harga, TXT jumlah, TXT satuan. Bisa kalian buat nanti. Kemudian jangan lupa menambahkan tombol input, edit, hapus, kemudian bisa batal, bisa tutup. Nah, jadi kalau di tombol input ini, dia namanya kan masih button satu nih. Ini lihat ini masih. Sudah dengar lagi? Sudah dengar kembali? Sudah dengar? Oke, mohon maaf ya, jaringannya nggak bersahabat hari ini. Jadi di sini bisa kalian lihat, dan bisa kalian lihat, sudah kelihatan kan? Jadi ketika Bapak Belum, Pak. arahkan, sudah belum? Sudah kedengaran? Udah, Pak, udah. Jadi ketika Bapak arahkan ini ke tombol input, maka yang di name-nya adalah button satu. Button 1. Ketika Bapak arahkan ke tombol edit, maka di sininya button 2. Ketika Bapak arahkan ke tombol hapus, maka pada name-nya button 3. Begitu juga pada tombol tutup, dia masih button 4. Maka gantilah name-nya ini, buatlah CMD input, CMD edit, CMD hapus, dan CMD tutup. Kemudian, bagaimana caranya nanti kalian membuat tombol input? Kan sudah Bapak ajari kemarin. Kalian bisa lihat di programnya. Di sini programnya yang pertama kali kemarin, kalau kalian bingung bagaimana caranya masuk ke program ini, double klik aja di sini, di formnya ini, double klik seperti ini. Maka nanti yang tampil adalah privat sub, form 1 load. Kemudian di bawahnya ensub. Kenapa form 1? Karena nama form kita adalah form 1. Ini bisa kalian lihat name. Mana name? Ini. Ya kan? Nama formnya, name-nya adalah form 1. Ketika kalian double klik di halaman kerja, maka form load 1 ini. Untuk programnya sudah ada, sudah pernah kita coba di pertemuan 7. Ini dia programnya kemarin berhasil kan? Kita coba kan?
Berhasil, Pak. Nah, selanjutnya nanti kalian tambahin lah apanya. Bisa edit, bisa cari gitu. Kalau bingung, cari tambah-tambahan lainnya. Misalnya entah program cari atau program hapus. Nah, ini program hapus kan udah ada Bapak buat. Jadi kalau program penjualan, transaksi penjualan kan banyak ini, ya kan? Bukan hanya ini. Sudah pernah Bapak contohkan kan yang di penelitian orang atau di jurnal orang atau di skripsi orang kan tentang penjualan kan? Udah, Pak. Nah, jadi selanjutnya bagaimana biar menarik? Ya, seperti yang sebelumnya kita harus membuat menunya kan? Masih ingat cara buat menunya kemarin? Jadi desainlah misalnya seperti ini, ada banyak, kalian lihat aja contoh program penjualan, penjualan bisnis. Banyak di sini. Kalau kalian mau ikutin atau mau coba-coba bisa. Lambat jaringan Bapak. Gak terbuka, lambat sekali jaringan Bapak. Jadi nanti, oh ini dia jualan ini. Jadi di sini misalnya kalau kalian buat penjualan barang, ada yang namanya stok, ya kan? Apalagi ada namanya supplier kalau penjualan barang. Betul nggak? Kalau kalian jualan ada suppliernya kan? Ada, Pak. Nah, maka harus ada menu supplier. Cuman yang pertama kali yaitu harus kalian buat yaitu menu utama. Sudah, ini dia tahapan ketika kalian membuat program. Misalnya Bapak buat dulu. Yang pertama yaitu biar nanti kalian nggak salah. Menu utama, ya kan? Yang kedua apa? Yaitu form login. Yang ketiga apa? Membuat database. Tidak. Misalnya kita membuat penjualan, maka apa dulu yang kita buat? Ada data supplier. Kemudian apa lagi? Oh, salah. Ada data user. Tahu data user kegunaannya? Ada yang tahu? Untuk Form. mengetahui Jadi setiap mau login harus disimpan dulu form data usernya. Jadi misalnya nih, seperti pegawai Alfamart, kan sering direkrut yang baru kan? Betul nggak? Sering rekrut kasir baru kan? Nah, ya, maka
Ketika kasirnya itu ingin membuka komputernya untuk jualan, harus didaftarkan dulu data dia menggunakan nik dia, nik kepegawaian kerja dia di misalnya di Indomaret atau di Alfamart agar dia bisa login. Makanya kalian perhatikan kalau kalian beli di Carrefour atau di Indomaret atau di Alfamart kan ada nama kasirnya kan? Perhatikan di struknya ada nggak? Pasti ada. Jadi ketika nanti jualan, ketahuan siapa yang menggunakan komputer itu untuk jualan. Setelah data user apa? Maka kita buat data supplier. Form supplier. Apalagi? Selanjutnya itu input nama barang, form input barang. Makanya banyak kalau buat project. Jadi tahu maksudnya form input barang? Misalnya nih di Indomaret kan ada banyak jenis barang. Ada coklat, ada rokok, ada kecap, ada ciki-ciki, iya kan? Pernah nggak kalian cari sesuatu kak ada ini nggak? Jadi mereka cek dari komputernya. Pernah? Pernah tidak? Pernah kan? Pernah, Pak. Jadi di form input barang itu apa aja yang ada? Kira-kira apa aja yang ada? Ada menu cari. Kemudian form input barang ini nanti terkoneksi dengan stok. Makanya harus ada form stok nanti, stok barang. Setelah input barang apa lagi? Maka kita buat, jadi form input barang ini nanti langsung bisa kalian juga buat ke apa namanya ke stok. Jadi di input berapa jumlah barangnya, misalnya kecap ada berapa jenis, berapa jumlahnya, rokok misalnya berapa kuantitinya, berapa jenis rokoknya. Kemudian masuklah ke form penjualan. Nah, inilah yang dipakai pegawai-pegawai Indomaret, Alfamart untuk berjualan. Ketika mereka membuat barangnya laku terjual di kasir, maka nanti yang berkurang adalah stoknya. Paham nggak? Kalau si Adrian jadi kasir, dia jual barang misalnya kecap 5, kemudian rokok sempurna 5 bungkus, kan jumlah stoknya berkurang kan? Berkurang nggak? Iya, Pak. Berkurang. Berkurang. Maka nanti di total form input barang itu, kalau kalian mau tampilkan stoknya bisa. Jadi kalian cari misalnya rokok, tinggal berapa lagi stoknya ada, bisa di situ kalian buat. Kemudian apa lagi? Jadi kalau case-nya datang barang dari perusahaan atau dari supplier, maka dia dibuat di mana nanti? Di stok. Di form input barang, bukan di stok. Stok hanya tampilannya. Ngerti? Datang barang,
maka barangnya diinput di form input barang. Paham sampai sini? Di input barang inilah nanti tampil jumlah kuantitinya. Bisa dipahami? Bagaimana Putri, Riki, Juwita? Bisa Pak, nanti dipelajari Iya. Jadi inilah yang kalian perlu buat di project kalian itu. Ya, inilah yang perlu kalian buat di project. Gunanya input barang, form input barang yaitu untuk mengirim barang yang masuk dari supplier. Jadi gunanya form input barang yaitu untuk mengetahui jumlah barang masuk. Disitulah nanti ada jumlah stoknya berapa. Jadi yang dipakai si data user tadi atau yang dipakai untuk login misalnya kasir, setelah masuk login maka dia langsung masuk ke form penjualan pun bisa. Kalau kalian mau ngaturnya, kalau enggak menu utama. Jadi nanti di form penjualan ini, disinilah tempat transaksi yang seperti kalian lihat di Indomaret di Alfamart. Sesudah ini apalagi? Maka setiap bulannya atau 2 minggu sekali di tempat-tempat penjualan akan ada namanya pengecekan laporan atau harian pun bisa. Misalnya laporan penjualan harian. Nah, di situ nanti ada laporan harian. Kemudian apalagi yang perlu kalian buat laporannya? Ada laporan stok barang. Kalau laporan ini minggu depan kita pelajari. Kemudian apa lagi? Laporan data user pun bisa, laporan stok barang dan laporan harian aja lah ya, penjualan harian. Mungkin ini aja bisa yang paling sederhana untuk membuat project kalian. Ada 8, ada 6 form, dan ada 2 laporan. Kalau kalian mau nambah laporan dengan supplier bisa. Kemudian laporan input barang. Kalau laporan data user mungkin nggak bisa, itu privasi. Udah ini. Inilah yang perlu kalian kerjakan di project kalian, makanya segera kerjakan. Yang gampang-gampang dulu, menu utama, form login, ya kan? Baru data user. Kalau form login, dia banyak di internet, gampang kok. Jadi misalnya seperti yang punya Bapak, mana ya program Bapak? Quick. Ini. Jadi kalau program Bapak ini kan kemarin pakai itu juga, form login. Jadi dia nggak susah, gampang ya buatnya. Mana form login? Nah ini dia. Punya Bapak kan ada banyak, ada form data alternatif, data nilai, form login, form laporan data alternatif. Jadi form login yang ini. Nah, jadi perlu kalian lihat.
Programnya ini sederhana kan? Klik login, kemudian di form login lewatnya ada koneksi aja gini. Gampang. Nanti bisa kalian lihat banyak tutorial ya. Oke, ada mau ditanya? Waktu kita masih ada tersisa 4 menit lagi. Juwita, Ricky, Putri, Adrian, bagaimana? Ada yang mau ditanya? Halo, Juwita, Ricky, Putri, Adrian, ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Sudah ada. Sudah sampai di mana proyeknya, Putri? Belum dikerjakan? Belum, Pak, masih buat ini. Yang kayak Bapak bilang semalam itu, apa-apa aja isinya nanti gitu. Nah, itulah harus kalian rancang lah. Bentar dong kerjainnya. Kalau dikerjain, kalau nggak dikerjain ya nggak bisa, nggak siap-siap. Latihan ini Bapak buat, latihan kalian juga, skripsi. Siapa tahu ada yang suka SPK pun bisa, jual barang pun bisa. Kan sudah kalian lihat kan, dikit aja dia kan punya. Berapa apa ini? Data alternatif punya Bapak itu. Cuma berapa form? 6 form. Kalau yang tadi Bapak bilang di PowerPoint tadi berapa? 6 juga kan formnya kan? Laporannya 4. Itu dia. Bagaimana Adrian? Ada mau ditanya? Enggak, Pak. Adrian sambil ngerjain apa sih itu? Tugas lain? Enggak, Pak. Coba-coba pipinya. Oke, nggak ada lagi yang mau bertanya. Biar kita akhiri aja, udah mau habis waktunya. Tidak ada? Oke lah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri aja. Silahkan kerjakan proyeknya. Sampai jumpa minggu depan semua ya. Selamat malam. Malam, Pak. Ya, jangan lupa isi absensinya ya. Baik, baik, Ya, Pak. Pak. Oke.